Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara semuanya penuh dengan sukacita hari ini. Ya, saya melihat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah wajah-wajah yang memiliki pengharapan. Bersyukur kita yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang dilemparkan ke dalam dasar laut. Dan ketika kapal itu diterpa oleh badai angin gelombang apapun, kapal itu tetap tenang. Karena ada jangkar. Tuhan kita itu seperti jangkar, Dia memberikan perlindungan dan kekuatan ketika badai persoalan masalah datang dalam hidup kita. Dia memberikan jaminan keselamatan, bahkan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Hari ini kita melihat banyak orang yang beberapa hari yang lalu memperingati hari Valentine, ya, hari kasih sayang, di mana mereka ingin menunjukkan dan membuktikan, bahkan tidak hanya ingin menunjukkan, membuktikan, mereka ingin merasakan kasih itu, ingin merasakan apa yang namanya kasih, sayang, perhatian. Dan kita melihat banyak orang yang memberikan coklat, memberikan banyak hal untuk menunjukkan kasih. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, kita sadar betul firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Firman Tuhan mari kita akan melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 16. Firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah, ya, kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Ini menjadi dasar, bukti bahwa Tuhan itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Jika ada satu kisah seorang pasang kekasih, dia yang cewek, dia berkata, tunjukkan, buktikan kalau engkau benar-benar menyayangi aku, mengasihi aku, mencintai aku. Ya, akhirnya yang cowok memberikan sesuatu, bisa dalam bentuk wujud bunga, jam tangan, bahkan handphone, atau bahkan diberi mobil untuk menunjukkan bukti sayangnya, cintanya kepada kekasihnya. Ya, dalam hidup ini kita melihat orang ingin minta bukti, bukan sekedar janji. Namun banyak mereka yang banyak janji tapi tidak ada buktinya. Ini yang sering kali kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, sehingga banyak orang yang kecewa. Kenapa orang memperingati hari kasih sayang? Karena mereka mengharapkan kasih yang terbukti, ya, kasih yang betul-betul real, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Oleh sebab itu hari ini kita kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan. Jika minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang wujud pribadi Allah. Allah itu adalah roh. Roh itu ibarat gambaran seperti angin, tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Ya, kita akan melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi bukti kita melihat kasih Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada hari ini, yang nampak hari ini, yang bisa kita nikmati hari ini. Itu bukti adanya Tuhan. Sehingga seorang penemu globe, ya, bumi, bulatan bumi, terus menemukan susunan tata surya dari planet Merkurius, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itu dia buat. Ketika dia sadar betul bahwa kalau itu ada yang buat, berarti ada pribadi Tuhan, ya. Jadi Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang luar biasa berbicara kepada manusia. Kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Dia menunjukkan bukti kasih-Nya kepada kita. Tentunya kita harus meyakini. Buktinya apa? Tuhan itu menyayangi dan mengasihi kita semua. Ya, mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sebagai ayat favorit kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini adalah wujud bukti. Kalau tadi manusia kepingin lihat buktinya, apa kalau kamu sayang sama aku? Apa buktinya kalau kamu cinta sama aku? Ada yang memberikan berbagai macam, ya rumah, ya dan juga mobil mewah, memberikan perhiasan yang mahal-mahal. Tuhan memberikan bukti, yaitu pribadinya sendiri, yang paling mulia, yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus dalam wujud manusia. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Itu adalah wujud ya yang bisa kita lihat, yang bisa manusia rasakan. Ya, kita sungguh-sungguh melihat bukti kasih Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat bukti kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bukti kasih Allah kepada manusia ketika dia hadir ke dunia ini, memberikan nyawanya kepada kita yang percaya, sehingga kita beroleh hidup hari ini, menikmati hidup hari ini. Jelas ayat ini mengatakan supaya kita hidup olehnya. Jadi jika hari ini kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Tidak hanya hidup yang sementara di bumi ini, tapi kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Sehingga ayat ini menegaskan kepada kita, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Kata mengutus ini tidak hanya sekedar orang berpikir, oh diutus, tapi dia membuktikan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita? Jika Tuhan sendiri dia rela, ya menjadi kado yang terbaik, dia memberikan pribadinya sendiri dalam wujud manusia. Walaupun dia bisa berbicara kepada manusia dengan wujud apapun, namun ketika dia sendiri menjadi manusia, ini adalah kado yang terbaik, yang terindah, yang bisa merasakan juga kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali kita masih kurang yakin, seringkali kita tidak percaya. Masih banyak orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus. Firman Tuhan jelas mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal pribadi Yesus Kristus. Tidak bisa dipisahkan. Barang siapa mengenal Allah yang benar, pasti mengenal pribadi Kristus Yesus. Kenapa? Karena pribadi Yesus Kristus adalah kado yang terbaik. Dia adalah anugerah yang terbesar, yang manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam hal ini ketika kita mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus, kita mengenal wujud pribadi Allah yang sesungguhnya. Luar biasa. Kemudian poin yang kedua, bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita ini mengenal pribadi Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari kita akan lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi jika manusia tadi ingin bukti kalau dia itu dicintai, disayangi, sekarang Tuhan pun juga rindu. Buktinya mana kalau kamu mengasihi aku? Ya, ini saudaraku, kalau kita mengakui pribadi Tuhan, adanya pribadi Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Mari kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, kita tunjukkan buktinya. Mana buktinya? Ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita ini orang-orang yang sungguh, saya katakan, paling enak. Kenapa? Karena kita menerima anugerah. Dan perintah Tuhan dikatakan tidak berat. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Asal kita mau menuruti saja. Bukti kasih kita kepada Tuhan apa? Ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin. Jika Tuhan sudah menunjukkan bukti kasih-Nya, Dia memberikan nyawanya kepada kita,
Mari kita berikan yang terbaik dalam hidup ini, kehidupan kita. Amin, Bapak Saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jelas ayat ini mengingatkan kepada kita, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini Tuhan menunjukkan bahwa ketika kita hidup dalam firman-Nya, berarti firman itu tinggal di dalam kita. Dan kasih Allah itu terbukti. Ya, amin. Tuhan terpancar dalam hidup kita. Inilah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga minggu-minggu yang lalu saya sampaikan, kita bisa melihat wujud pribadi Tuhan ketika kita melihat manusia-manusia Allah yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Manusia bisa mengecewakan ketika dia tinggal dalam ketidakbenaran. Kodrat sebagai manusia, kodrat ilahi manusia bisa hilang. Karakter Tuhan dalam hidup manusia itu bisa hilang ketika mereka tinggal dalam dosa. Ya, mereka akan kelihatan seperti setan. Sehingga orang berkata, oh setan. Karena yang di dalam orang itu, ya, dikuasai oleh ketidakbenaran. Bapak Saudaraku, satu perenungan yang luar biasa yang kita renungkan hari ini, bahwa pribadi Allah ketika tinggal dalam diri kita, kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dalam diri kita, maka yang keluar adalah pribadi Allah dalam hidup kita. Ini yang harus kita pahami. Bukti kasih Allah kepada kita sudah terbukti di dalam Yesus Kristus. Dan mereka yang hidup menurut kebenaran di dalam Yesus Kristus, maka itu adalah bukti mereka mengasihi Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kasih Tuhan akan terpancar dalam hidup kita. Bapak Saudaraku, pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita memang harus semakin nyata. Firman itu keluar dalam hidup kita. Firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga akan saya tutup di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi manusia yang pada awalnya diciptakan serupa, segambar, menurut citra pribadi Allah, itu hilang karena dosa. Sehingga hal yang biasa sampai hari ini jika manusia ada yang jahat, manusia ada yang hidup dan kelakuannya tidak baik. Karena citra diri pribadi Allah hilang karena dosa. Tapi ayat ini menunjukkan, ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita perlu pendamai. Pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita pun dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Amin. Citra diri pribadi Allah hilang karena dosa. Namun ketika kita hidup di dalam firman-Nya, citra diri dosa tadi, gambaran kehidupan manusia yang jahat, itu dilenyapkan oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga manusia yang jahat bisa baik karena dia menghidupi firman Kristus. Firman Tuhan. Amin. Bapak Saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita tidak hanya sekedar mempercayai adanya Tuhan, namun kita juga harus memiliki satu karakter cerminan pribadi Allah yang hidup di dalam diri kita. Sehingga orang-orang yang melihat hidup kita, orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, mereka bisa mengenal pribadi Allah melalui kehidupan kita. Sehingga ada ayat juga mengatakan kamu adalah Allah, anak Allah yang hidup. Allah yang kecil ya Bapak Saudaraku, bukan Allah yang besar, Allah yang kecil. Karena kita adalah bagian daripada pribadi Allah sendiri. Amin Bapak Saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap setia
menghidupi firman Tuhan sampai pribadi Allah nyata dalam hidup kita. Karena kita akan kembali kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga. Dia adalah sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur. Kami boleh diingatkan kembali oleh firman-Mu. Firman yang mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Engkau membuktikan, Engkau rela hadir ke dunia, menunjukkan kasih secara real, nampak, dan kami melihat. Dan hari ini kami bersyukur karena Engkau kami boleh mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu, biarlah hari-hari kami penuh dengan sukacita, karena kami memiliki pengharapan. Di dalam Yesus ada kasih, di dalam Yesus kami mengenal kasih Allah, di dalam Yesus kami boleh memahami pribadi Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.